Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maman. Di sini samping saya ada teman saya. Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri. Saya berasal dari Sumatera Utara, Medan. Oke. Jadi di sini kita bakal ngobrol santai aja terlebih dahulu, karena ini juga udah malam. Kita juga buru-buru pengen istirahat ya kan. Jadi topik kali ini kita mau ngobrolin tentang apa? Tentang kehidupan paling ya. Mungkin lebih genanya. Kamu ngantuk ya? Gak usah ditahan kalau ngantuk mah. Ngantuk ya udah tidur aja. Oke. Ya itu ya. Jadi gimana selama perjalanan kuliah kamu dari semester 1 sampai semester 4 gimana? Ya gimana? Kalau menurut saya mungkin gimana ya? Mungkin di awalnya ngerasa kayak kuliah itu gampang-gampang aja gitu. Cuman pas ketika kita alami gitu ya, mungkin kayak lebih merasa ternyata banyak juga ya yang hal-hal yang baru gitu, yang baru kita temuin itu ketika kita di bangku perkuliahan gitu. Yang sebelumnya kita pikir kalau kuliah itu kayak mungkin cuman kayak belajar aja sama kayak SMA SMK lah gitu. Ternyata pas kita memasuki ruang lingkup tersebut itu ternyata banyak perbedaan yang signifikan gitu, lebih kerasa gitu. Contohnya mungkin lebih harus disiplin ya, apalagi kalau kita di bangku perkuliahan itu kita dituntut tuh untuk belajar sendiri gitu. Jadi fungsi dosen itu di kampus itu cuman ya buat menjembatani aja gitu. Menjembatani gitu. Ya, jadi kayak ya yang lebih aktif tuh kita sendiri gitu. Berarti jatuhnya lebih memberi ke materi, buat Iya. yang mencari lebih lanjut kita. Iya. Oke. Kayak gitu. Itu dari sisi nilai positif dan juga negatifnya ya. Oke. Terus ini dalam perjalanan kuliah juga apa nih yang membuat kamu yang bisa bertahan dari semester 1 sampai sekarang, kayak motivasi apa yang kamu pegang gitu? Kalau saya ya, motivasi yang saya pegang mungkin sebenarnya kayak lebih ke orang tua sih. Orang tua. Okay. Yang pertama itu orang tua, karena ya mengapa saya bisa sampai sekarang gitu di semester 4 ini juga ya karena pengorbanan orang tua saya gitu. Apalagi kan yang orang tua saya itu kan dua-duanya bekerja ya, bukan ayah saya doang, ibu juga. Jadi kayak ketika mau ada rasa kan, kayaknya setiap mahasiswa pasti ada rasa apa gua berhenti aja gitu kuliah kan. Cuman kalau gue ya pribadi lebih mikir lagi gitu buat berhenti, mikirin orang tua tadi gitu yang udah berkorban dari awal kan, buat sampai ke semester 4 itu aja bukan uang yang sedikit gitu buat keluarga saya gitu. Jadi kalau motivasi buat bertahan itu ya yang pertama orang tua, yang kedua ya kita sendiri tahu lah negara kita ini kayak gimana, semua butuh apa ya namanya, generasi yang baru kayaknya. Ya kayak gimana ya, sekarang aja tuh kayak memandang ijazah nggak sih, kalau apa-apa tuh kita tuh dilihat dari ijazah, bukan keterampilan kita gitu. Itu udah mulai masuk dalam dunia pekerjaan nggak sih? Nah, terus selain juga nih, dari selain poin yang kedua tadi gitu, katanya tadi kan orang tua, terus masuk ke apa namanya, Indonesia negara kita kan juga termasuk pasti juga punya support system lah pasti ya kan gitu, yang bikin kamu semangat. Support system tuh kayak apa ya palingnya? Yang pertama paling kayak teman-teman, ya adalah beberapa yang teman dekat banget. Cuman kalau saya sih kurang bergaul sebenarnya kalau di kampus. Saya tahu kalau sebenarnya itu kan kalau di kampus itu kita tuh harus punya banyak relasi, banyak ini, banyak itu. Cuman kalau saya pribadi kurang, kalau dalam bersosialisasi itu kayak kurang bisa gitu. Jadi saya ya paling punya beberapa teman doang. Punya teman beberapa doang gitu. Dikit teman tapi bisa diandalkan. Nah, saya tipenya tipe orang itu yang lebih mending yang lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Oke, paham. Misalnya kalau kita punya
20 teman gitu, tapi kalau nggak ada yang bisa bantu buat apa? Ketika kita punya cuma 2 teman, tapi 2 teman itu bermanfaat bagi kita dan memberikan efek positif, kenapa nggak itu lebih baik gitu? Gimana ya? Terkadang suka ngeluh nggak sih kalau misalnya kayak menjalani kuliah gitu? Sering. Sering. Kalau ngeluh itu pasti ada, apalagi kan. Dari segi apa gitu ngeluhnya? Mungkin dari segi, mungkin ngeluh pertama itu kayak pelajaran lah ya. Tugas-tugasnya. Soalnya kan saya dari lulusan SMK ngambil jurusan mesin ya, tiba-tiba masuk ke Fakultas Agama Islam, mungkin rada nggak bersangkutan gitu, jadi mungkin saya harus mulai lagi dari awal gitu buat belajar, sedangkan teman-teman saya kan emang dari basicnya itu pesantren gitu, lebih sesuai gitu dengan pelajaran yang ada di kampus. Mungkin mengeluhnya di situ tentang tugas yang kemarin itu ya, pas di semester 1 atau 2 gitu disuruh menghafal misalnya kayak juz 30 gitu. Yang lain kan emang basicnya sudah menghafal dari dulunya dari pesantren, sedangkan gua yang sebelumnya nggak terlalu gitu ke mendalami agama. Mungkin itu satu hal yang menjadi bukan basicnya ya. Iya, jadi hal yang jadi apa ya, mungkin saya rasa rada sulit gitu. Ya mau nggak mau kayak dituntut nggak sih lebih jatuhnya gitu, bahwa bukan basicnya tapi dituntut kayak gitu. Dan saya kurang setuju sama dosennya karena dia tuh nggak bisa kayak apa ya, melihat karakter mahasiswanya gitu. Dia mahasiswa. Dia menyamaratakan semua mahasiswa itu kemampuannya sama, sedangkan kita juga belajar psikologi bahwa kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Betul. Nah, jadi menurut saya itu ibu dosennya harus belajar psikologi dulu baru jadi dosen. Oh, berarti ini jatuhnya kritik ya? Iya. Oke. Gitu. Pastikan ya. Nih, mudah-mudahan sampai ke bu dosennya ya, gitu. Jadi saya minta terakhir ini itu kasih kata-kata buat membangkitkan semangat anak-anak muda di zaman sekarang, terutama teman-teman kita di umur-umur kita sekarang gini ya kan, yang sebaya lah dengan kita. Coba kasih kata-kata buat mereka gitu. Kalau buat kata-kata mungkin gua sebenarnya kayak kurang pantas gitu memberi kata-kata kan. Cuman kalau kayak saya lebih ngasih saran sih sebenarnya, bukan kata-kata. Oke, boleh. Kalau saran saya, kalau ada keinginan gitu atau kelintas gitu di benak kita gitu buat berhenti kuliah atau cuman kuliah buat main-main doang, kayaknya mungkin harus dipikirin lagi sih 2 kali gitu. Harus dipikirin lagi perjuangan orang tua, harapan orang tua gitu. Dan ketika kita ngedaftar aja nih ya di kampus ini tuh banyak itu teman-teman kita juga yang gugur gitu, nggak keterima gitu. Nah sedangkan kita keterima, mungkin itu adalah suatu petanda gitu dari Allah ya. Jadi kalau ada kepikir gitu buat berhenti, tolong dipikir-pikir lagi ke depannya, kecuali emang itu di masalah finansial atau keuangan itu emang nggak bisa dibantu lagi gitu. Mungkin kayak gitu. Ya mungkin ya dari obrolan ini ada beberapa motivasi ataupun ya beberapa ya pesan yang bisa kita ambil dari ngobrol dari Abang Vicky ini ya. Ya jadi teman saya ini juga, ini adalah salah satu teman saya juga, namanya Vicky. Dia tuh kelas B, saya juga kelas A. Ya kita lah udah kenal dari semester 1 sampai 2 ya kan, benar ya. 1 sampai 4 sampai sekarang lah gitu. Dari awal kenal sampai sekarang itu nggak pernah miskomunikasi, karena saya pernah dengar dari cutting saya juga kayak gini, seleksi alam itu berlaku setiap dalam kehidupan kampus gitu ya kan, karena dalam sebuah circle ataupun pertemanan itu pasti bakalan disaring lagi gitu dalam sebuah circle gitu, kayak teman ini bakalan hilang ketika nemu temannya lain lagi itu yang lebih asik daripada kita. Dan sebisanya ketika kita tidak mau mendapatkan teman kayak gitu, sebisanya kita menjadi orang yang seperti itu terlebih dahulu,
menjadi orang yang mengingat sama teman kita yang dimana kita tempat berproses. Nah, sedikit itu yang motivasi dari saya ya. Jadi tetap semangat buat kalian semuanya. Jangan pantang menyerah. Pokoknya ingat orang tua juga ya kan, pastilah kayak gitu. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Pesan terakhir, Ya boleh. hidup terus berjalan. Jangan mengharapkan kebaikan dari orang lain. Berikan kebaikan itu dari diri sendiri. Masya Allah.